أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu di tempat dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berkati dan Allah rahmati dan dapat mengambil manfaat dari pelajaran ini. Salawat dan salam tak lupa kita anturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarga, pada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Insyaallah pagi ini kita akan kembali belajar bahasa Arab untuk pemula ya, dari dasar dengan menggunakan kitab Durusul Lughah Tigoiri Natiki Nabiha. Alhamdulillah kita telah beberapa dars telah kita lewati dari darsul awal hingga sekarang darsul khamis ya. Kita masih mencoba memurajaah sedikit dari darsul khamis ini karena ada beberapa pelajaran yang perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Nggak apa-apa kan? Taib ya, pada minggu kemarin kita telah mempelajari Darsul Khamis halaman Samaniyatu wa Ishruna 28, bagian yang keempat yaitu Iqra dari nomor 1 sampai nomor 10 ya, sampai halaman 29 nomor 10 ya. Nomor 10 sudah kemarin, man anta ya waladu. Jadi di kemarin telah ada beberapa pelajaran ya, dari mubtada khobar yang mubtadanya itu menggunakan isim isyarah ya. Di situ ada di nomor 6 hadza baitun, hadza baitu hamidin. Jadi mubtada menggunakan isim isyarah ya. Dia tetap posisinya sebagai marfu ya, walaupun tidak terlihat dhammahnya ya. Kemudian ada mubtada yang menggunakan bersambung dengan mudhaf ilaih ya. Jadi mubtadanya ini dia nanti berbentuknya nakiroh ya, tidak boleh tanwin dan tidak alif lam berarti ya. Contohnya seperti di nomor 8 ya. Sini ada baitul mudarrisi ya.
Di sini apa? Baitun ya. Aslinya baitun, al baitu ya. Karena dia sebagai mudhof, jadi alif lamnya dihilangkan dan dia mudhof ke yang ada alif lamnya atau ma'rifat, yaitu al mudarrisi. Maka baitul mudarrisi. Nah, dia posisi baitu itu sebagai mubtada dan dia sebagai mudhof. Jadi mubtada juga, mudhof juga gitu. Jadi ketika kita nanti menjelaskan kata baitun, baitu yaitu dia mubtada dan dia juga mudhof. Kemudian al mudarrisi sebagai mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih ini berbeda ya dengan mubtada. Kalau mudhof ilaih ini hanya istilahnya kayak bukan kalimat sempurna ya. Berbeda dengan mubtada dan khobar, dia kalimat sempurna. Jadi ketika kita menjelaskan posisi si mubtada dengan mudhof itu sebenarnya jangan kita mengira oh ini ketika dia hanya mudhof saja, nggak mungkin. Ketika dia mudhof pasti dia itu punya posisi sebagai kalimat sempurna gitu. Cuma mudhof ini hanya istilahnya kata keterangan ya. Jadi ketika kita menjelaskan baitul mudarrisi ba'idun, baitu itu mubtada dan dia rofa ya atau marfu, dia di awal kalimat ya kan. Kemudian dia ma'rifat. Kenapa dia ma'rifat tapi tidak ada alif lam? Karena dia mudhof ke yang ma'rifat. Jadi dia sebagai isim ma'rifat. Seperti yang kita telah sebutkan, isim-isim ma'rifat sebelumnya telah kita pelajari ada 7 dan salah satunya ada yang isim yang mudhof kepada isim yang ma'rifat atau mudhof ilaih. Nah, nanti ketika menjelaskan baitu dia mubtada dan dia marfu di awal kalimat dan dia juga sebagai mudhof. Nah, kemudian al mudarrisi itu sebagai mudhof ilaih, bukan khobar ya. Karena dia posisinya majrur. Nah, ba'idun baru dia sebagai khobar. Seperti itu ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan gini masalah ini. Ada yang kurang jelas. Jadi mubtada itu nggak cuma dia berdiri sendiri gitu. Bisa dia bermudhof kepada mudhof ilaih ya. Berarti mubtada itu baitu saja atau baitu saja. Jadi ketika kita menjelaskan kalau di Arab seperti ini. Baitul mudarrisi ba'idun ya. Baitu mubtadaun ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi artinya wa huwa mudhof ya, dan dia itu mudhof. Jadi artinya baitun itu adalah mubtada, dia itu marfu tandanya dengan domah ya, domah di akhirnya, di akhir kata baitu itu, dan dia sebagai mudhof. Jadi seperti itu Pak, nanti kita mengirob atau menjelaskan baitun mudarrisi ba'idun secara bahasa Arab ya. Nah, al mudarrisi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Jadi di al mudarrisi itu adalah mudhafun ilaih, dia itu sebagai majrur dan tanda majrurnya adalah kasroh. Seperti itu. Ba'idun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih.
dan dia ba'idun itu adalah khobar dan dia adalah marfu dan tanda marfu'nya adalah dhammah di akhirnya. Paham? Dan kemudian ada juga yang mubtada khobar yang terbalik ya. Jadi mubtadanya di belakang, khobarnya di depan, Pak. Seperti nomor 10 ini ya. Dia menggunakan isim istifham. Man anta ya waladu ya. Jadi ketika ada kata tanya, maka mubtada dibalik ya menjadi mubtada muakhir atau mubtadanya diakhirkan dan khobarnya jadi khobar muqaddam, yaitu khobar yang dimajukan. Dan ini pengecualian ya, pengecualian dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya ya, dengan rumus imam mubtada ya, mubtada dengan rumus imamnya. Maka ketika ada kalimat tanya, maka ini pengecualian ya Pak, hanya ketika kalimat tanya ya, hanya ketika khobar itu dikedepankan. Contohnya man anta itu mannya itu khobar ya, dan dia kata tanya posisinya marfu ya, walaupun dia tidak dhammah ya, dia marfu khobar. Nah antanya ini mubtada itu ya, jadi sebenarnya antaman gitu, jadi kamu siapa, sebenarnya seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia ya, dibalik gitu, kamu siapa gitu, sebenarnya bisa saja gitu antaman gitu kan, cuma kan kurang enak ya man anta jadi gitu. Sebenarnya bisa saja gitu, cuma tetap kaidahnya itu dia dimajukan khobarnya. Ya waladu yaitu harfun nida ya, harfun nida, dan waladu itu isim nida ya, isim munada. Paham nggak? Ada yang perlu ditanyakan? Isim munada karena dia nama panggilan ya, kan ada huruf ya itu. Ya waladu, ya wahai anak-anak. Ya akhi ya, nah akhi itu isim munada. Ya bintu ya, dia itu isim munada. Nah ketika setelah ada huruf ya ya nida atau huruf nida seperti ya ini ya, maka setelahnya itu dia marfu ya, dhammah. Ya waladu, ya Muhammadu, ya Muhammadun, ya Ahmadu, seperti itu. Ya tajiru. Tapi ketika dia itu mudhof ya, ketika isim munada ini mudhof seperti ya abdallahi. Nah, ketika dia mudhof ya, dia menjadi mansub Pak, atau fathah ya. Kaidahnya seperti itu. Kalau enggak mudhof dia marfu, cuma kalau mudhof dia fathah. Contohnya kayak ya Aba Bakrin, enggak mungkin dia ya Abu Bakrin, pasti dia ya Aba Bakrin. Ya Abdullahi, bukan ya Abdullahi, bukan ya Abdullahi ya. Jadi ketika dia posisinya sebagai mudhof, dia menjadi mansub. Tapi kalau dia enggak mudhof, maka dia dhammah ya, atau marfu. Seperti di sini belum ada, insyaallah nanti ada pelajaran ya nida ya, atau huruf nida. Dan ketika kemarin juga isim munada juga ini termasuk isim yang ma'rifat ya. Kemarin kita sebutkan dalam isim-isim yang ma'rifat yang 7 ya Pak. Nah makanya di sini ada huruf ya, maka setelah ya-nya itu dia ma'rifat, ya waladu ya.
Kemudian ada yang bertanya lagi masalah huruf nida ini. Cukup jelas ya. Baik, mungkin kita bisa langsung lanjut ke nomor 11. Kita coba baca dan coba kita prediksi ya posisi dari kata yang kita baca. Mudah-mudahan bisa lebih memudahkan atau bisa lebih memahami ketika kita membacanya. Tapi dari Pak Ardian saya dulu, silakan. Wa benu man huwa wa ibnu Khalidin. Baik. Artinya apa, Pak? Jadi wabnu itu dia ada yang hamzah wasol ya. Jadi langsung wabnu gitu, nggak dibaca, hamzahnya nggak dibaca ya. Jadi itu sebenarnya ibnu ya, cuma karena ada huruf waw maka dia diwasolkan. Jadi artinya gimana, Pak? Anak siapakah kamu gitu? Dia. Apakah kamu? Anak siapa dia? Anak Huwa. dia. Huwa itu kembali kepada ibnu. Huwa itu dia laki-laki ya. Dan anak siapakah dia? Dan anak siapa dia gitu. Dan anak siapa dia? Nah, dia anaknya Khalid. Dia anaknya Khalid. Nah, di sini ada kata tanya ya. Coba mana mubtada dan khobarnya? Mubtadanya itu ibnu. Mubtadanya dia kata tanya, Pak. Ingat. Man. Ya, betul, man. Wa benu man huwa. Jadi man huwa itu huwanya itu sebenarnya khobar ya. Nah, wabnu itu dia itu ya mubtadanya itu man dan khobarnya itu ibnu ya. Jadi man ibnu huwa gitu kan. Aslinya anak siapa anak itu gitu kan. Anak siapa itu sebenarnya kan? Anak siapa dia? Jadi seperti itu ya. Jadi khobarnya itu ibnu, iya dibalik dia. Kalau kalimatnya dibalik. Dibalik. Itu ya. Dan huwa ibnu Khalidin. Nah, di sini juga ada susunan mubtada khobar lagi ya. Huwa ibnu Khalidin. Huwa itu mubtada, ibnu Khalidin adalah khobar. Jadi mubtada itu nggak harus kata ya, Pak. Mubtada itu bisa juga isim domir ya, karena dia ma'rifat kan. Isim domir ma'rifat ya. Isim isyarah bisa. Itu ya. Jadi ketika kita menjelaskan, jadi sebenarnya itu man ibnu huwa gitu ya kan. Siapa anak itu gitu. Huwa ibnu Khalidin, dia itu anaknya Khalid. Baik. Dia juga mubtada khobar. Mubtadanya Huwa. Huwa ya. Huwa. Lalu khobarnya ibnu. Khalidinnya mudhof ilaih. Sama kayak nomor tadi ya, nomor 10 ya. 10 ya. Nomor 8 ya. Dia mubtadanya yang mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Seperti itu. Baik. Lanjut Pak Mili, silakan. Aina masjidu Rasulillah.
Masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil Rasulillahi Pak. Karena dia mudhof ilaih. Dia mudhof ilaih dan dia juga sebagai mudhof. Rasulillahi ya. Lillahinya mudhof ilaih lagi. Gitu. Jadi bisa mudhof ilaih itu berlipat ya, 2 kali itu. Jadi ketika dia mudhof ilaih, dia nggak usah ketika dia sebagai mudhof lagi berarti dihilangin alif lamnya. Jadi aina Muhammadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu kan sifatnya Rasulullah ya, sifatnya Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulillahi ini Muhammadu Rasulillahi. Jadi dia itu susunan mudhof ilaih berlipat ya. Kalau bahasa enaknya gitu. Susunan idhofah berlipat. Jadi masjidu itu sebagai mubtada muakhar ya. Nah, ainanya kan khobar muqaddam ya, yang dikedepankan. Nah, masjidunya itu mubtada dan dia sebagai mudhof, rasuli itu mudhof ilaih dan dia sebagai mudhof, lillah Allahi itu sebagai mudhof ilaih. Dia enggak sebagai mudhof lagi, mudhof ilaih aja. Gitu, Pak. Jadi bisa berlipat mudhof ilaih itu. Iya. Satu kata dua status bisa sama. Iya, kayak tadi ya, yang nomor 8 tadi yang saya sebutkan di awal tadi, baitul mudarrisi, ya kan? Baitu itu mubtada dan dia sebagai mudhof, ya kan? Seperti itu. Paham? Paham nggak, Pak? Bisa 2 kali, Pak, mudhof ilaih, Pak, ya. Seperti ini, masjidu Rasulillahi ya. Masjidnya Rasulnya Allah, ya kan? Masjidnya Rasulnya Allah. Jadi ketika kita mengartikannya sebenarnya secara harfiah seperti itu. Sebenarnya enaknya kan masjidnya Rasulullah ya kan gitu. Cuma kan Rasulullah itu juga posisinya sebagai mudhof ilaih kan. Iya. Sebenarnya ketika kita mengartikan untuk lebih jelasnya itu masjidnya di mana? Masjidnya Rasulnya Allah gitu. Seperti itu. Lanjut jawabannya. Wafil Madinatil Munawwarati. Ya. Di mana mubtadanya? Yang kata pertama. Pertanyaannya. Ya, yang dari pertanyaan. Mubtada. Masjidu. Ya. Mau khobarnya? Khobarnya aina. Nah, masjidu itu sebagai selain mubtada juga sebagai mudhof kepada Rasul. Ya, rasuli. Dan rasuli juga sebagai mudhof ilaih kepada masjidu dan juga sebagai mudhof kepada Allah. Nah, seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam itu dia sifatnya ya. Memang ketika kita menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti Nabi Rasulullah, kita juga harus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia seperti sifat ya yang harus disebutkan gitu. Nah, kemudian untuk jawabannya mana mubtadanya nih? Mubtadanya huwa. Nah, khobarnya Al-Madinatil Munawwarati. Jadi khobarnya itu fil Madinatil Munawwarati. Jadi semuanya itu fil Madinati ya. Jadi khobar itu bisa berbentuk
jar dan majrur ya Pak. Cuma nanti kita pelajari lagi. Insyaallah. Jadi artinya di mana masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di Madinah Al Munawwarah. Dan Pak Mukti, nomor 13. Fil madrasah itu bukan mudarisi. Fil madrasah. Nah, antum tinggal tentukan madrasah apa. Tati itu. Din jami'ah fi Pak fil tati itu. Nah, karena ada rufi ya. Baik, mubtadanya yang mana Pak? Oke. Bintu. Dan bintu itu selain sebagai mubtada sebagai apa lagi? Dia nyambung ke Hamidin ya. Jadi sebagai apa? Setelah kita pelajari. Mudhof itu dia itu mudhof susunan ini ya, kata apa sih namanya, penyandaran ya. Penyandaran kata itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya penyandaran kata kayaknya. Jadi yang kepemilikan gitu ya. Bintu. Ya mudhof wilayah aja gitu. Mudhof itu apa sih? Dua kata jadi satu kata gitu ya. Ya. Bintu Hamidin, anaknya Hamid, Kitabullahi, kitabnya Allah. Jadi kepemilikan gitu ya. Kepemilikan ya. Nah, cuma kan dia dua kata ya, Pak ya. Ada dua kata nih, yang satu mudhof, yang satu mudhof ilaih. Ya. Jadi dia disatukan jadi satu kata sebenarnya. Tapi tetap dia nanti posisinya mudhof ilaih gitu. Ketika kita menjelaskan dua kata ini ya kita nggak bisa menyatukan juga gitu. Jadi tetap dia harus kita sebutkan satu persatu gitu. Dia majrur. Dia biasanya isim yang ma'rifat. Isim ma'rifat itu bisa ada 7 kan. Contohnya kayak seperti ini, bintu Hamidin. Hamid itu kan nama orang. Dan dia nggak ada alif lam ya. Walaupun dia nggak ada alif lam, tapi dia juga termasuk isim yang ma'rifat. Isim alam, isim nama-nama orang ya. Jadi dijelaskan di buku ya, di halaman berapa? Sebelumnya halaman ini yang latihan kedua ya. Nah, di sini ada halaman 28 latihan kedua ya. Adif al-kalimata al-ula ila tsaniyah ya. Jadi mudhofkanlah kata yang pertama kepada kata yang kedua. Yang nomor 2 Pak. Ya, situ ada
kata kitabun, kemudian ada kata Muhammadun. Ya. Nah, di sini kan yang nomor 2 halaman 28. Nah, di sini ada kitabu Muhammadin. Kitabun, kata pertama kitabun ya. Kata kedua ada Muhammadun ya. Di situ kan kitab itu artinya buku ya. Muhammad itu nama orang ya. Nah, ketika kita menyatukan dua kata itu, maka harus ada yang dirubah, Pak. Jadi nanti ketika kita baca kitabu, ada kata kitabu, terus ada kata Muhammad. Nah, kita berpikir, oh ini berarti susunan idhofah atau mudhof ilaih. Nah, kita bacanya kitabu Hamidin, kitabu Muhammadin. Nah, kitabu itu mudhof, Muhammadin itu mudhof ilaih. Kemarin telah kita tulis ya di papan tulis. Kaidahnya mudhof ilaih itu mudhof itu nggak boleh tanwin, nggak boleh alif lam. Ya, Pak. Betul nggak, Pak? Saya tulis. Dijelaskan oleh mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu kebanyakan benda manusia gitu. Jadi contohnya ya kita jadi dia menjelaskan kepemilikan si mudhof ilaih ini. Contohnya kitabnya Muhammad ya kan. Jadi mudhof ilaih ini menjelaskan mudhof ilaih ini. Jadi mudhof ini kan kitab nih, buku siapa gitu kan. Pasti buku ini ada pemiliknya gitu loh. Contoh meja ini pasti ada pemiliknya kan. Makanya ketika kita menyebutkan pemiliknya, berarti itu namanya susunan idhofah atau mudhof ilaih. Nah, kita menjelaskan kalau hanya kitab saja ya kita nggak bisa menentukan itu punya siapa gitu. Kitabu Muhammadin berarti kitabnya punya Muhammad gitu kan. Mudhof ilaih itu yang menjelaskan ya. Menjelaskan kata sebelumnya atau kepemilikan ya. Mudhof ilaih itu. Tapi yang terpenting itu sekarang ini, Pak, bukan masalah menjelaskan apa ya. Intinya gini aja. Kalau kita mau mengartikannya, makanya aja ya. Hurufnya. Contohnya kitabnya Muhammad, kitabnya Allah, mejanya masjid, kameranya Pak Ardiansyah. Seperti itu aja gitu ngartiinnya. Kalau kita mau simpelnya aja. Saya biar gampang ingat gitu. Nah, rumahnya Allah gitu. Nah, cuma kan nanti kita akan dihadapkan kepada kata yang gundul ya. Kata yang gundul ya kan, terus kita harus mendeteksi dari kata itu apakah dia itu marfu, majrur, mansub atau majzum, ya kan? Ya itu kita harus tahu ada apa namanya? Kemarin yang saya tulis itu kaidah ya. Kaidahnya. Oh, ini umpamanya kita sebutkan oh ini mudhof ilaih ya kan. Nah, ketika kita menyebutkan ini adalah mudhof ilaih, nah kita harus tahu dia itu harokatnya apa. Itu Pak. Kemarin telah saya sampaikan mudhof itu dia nggak boleh alif lam dan nggak boleh tanwin, ya kan? Dan kemudian mudhof ilaih itu dia wajib majrur ya. Dia hanya wajib majrur dan dia isim yang ma'rifat. Kemarin tambahan sama Ustadz Fauzan ya. Jadi contohnya kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Kemudian kata di sebelahnya ada maktabun dan al-mudarrisu. Nah, ketika disatukan menjadi maktabul mudarrisi. Gitu, Bang. Jadi hamidnya itu menjadi posisinya menjadi apa?
katanya itu harokat akhirnya menjadi apa? Hamidin. Jadi majrur ya. Nah, itu kaidah Pak namanya. Bukan. Itu kaidah ketika kita menentukan suatu kata. Nah, kita harus tahu itu harokatnya itu apa. Itu kaidah Pak. Jadi ketika kita ditanya kenapa Bapak sebut itu kasroh atau majrur, nanti ditanya seperti itu. Kenapa majrur? Nanti Bapak jawab, oh itu mudhof ilaih. Nah iya udah. Kalau ketika disebut mudhof ilaih, ya memang mudhof ilaih itu majrur gitu. Semua majrur. Majrur. Ya. Walaupun depannya kata-katanya anak laki-laki misalkan. Iya. Tetap majrur. Majrur. Nggak ada pengaruh dari laki-laki atau perempuan. Makanya mudhof ilaihnya enggak pengaruh. Tetap dia mudhof ilaih itu mau nggak ada berkaitan dengan jenis ya. Harus sama enggak. Kalau mubtada khobar baru dia nanti ada penjelasan, ada persamaan jenis dan juga persamaan apa namanya? Ini apa? Kalau jamak dan tunggal ya, persamaan yang kedua ini itu. Ini mudhof ya, Dia bukan mudhof. Kan kemarin telah kita pelajari jar wal majrur ya. Huruf jar dan huruf majrur ya. Fil madrosati, ya kan? Jadi tadi mudhof udah saya jelasin ya. Mudhof ilaih itu nggak mesti dia itu mudhof berdiri sendiri biasanya. Dia itu biasanya ada kalimat sempurnanya seperti mubtada, seperti bintu ya. Nah, mudhofnya itu ketika menyebutkan bintu itu mubtada dan dia itu sebagai mudhof gitu, Pak. Jadi mudhof itu bisa khobar, bisa mubtada. Sekarang ini ya. Pak, ya. Jadi mudhof itu bisa mubtada, bisa juga khobar. Paham nggak Pak? Mubtada itu kata kerja. Mubtada itu bukan kata kerja. Kalau kata kerja kan fiil ya. Mubtada itu kalimat sempurna, mubtada khobar. Dia itu kan kemarin saya bilang ya, imam ya. Imam itu yang kemarin saya jelaskan di papan tulis. Kaidahnya itu imam gitu, Pak. Jadi kalau kita dalam susunan kalimat dalam bahasa Arab kan dia menggunakan mubtada khobar, Pak. Jadi subjek mubtada, predikat tuh khobar ya. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu, Bang. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada SPO ya, SPOK. Kalau dalam bahasa Arab itu ada mubtada khobar. Jadi subjek dan predikat saja. Kalau objek itu dia bukan kalimat sempurnanya, susunannya bukan mubtada khobar, tapi dia biasanya fiil, fa'il dan maf'ul bih ya. Baru dia disebut SPO. Nah, yang sekarang kita pelajari. Isim itu kata benda, kata orang, fiil kata kerja. Kan kita dari awal saya sudah sebutkan ya. Isim, fiil, huruf itu namanya 3 kelas kata ya. Memang untuk pemula itu kayak kemarin ya. Kemarin telah saya kasih kuis ya. Kemarin juga belum dibahas. Insyaallah nanti ya kalau udah offline lagi aja ya. Sekalian kita kasih hadiah ya. Saya juga lupa mulu jadinya. Ada yang jawab, alhamdulillah. Ada beberapa orang yang berhasil ya. Walaupun
ada beberapa yang perlu direvisi berkali-kali ya. Makanya sebenarnya itu dasar ya, kita menerawang Al-Quran gitu, mempelajari Al-Quran itu dasar, hanya dasar saja ya. Dari Al-Quran itu kita tahu ya, apa yang kita baca itu kita tahu, oh ini isim, oh ini fiil, oh ini huruf. Makanya kemarin saya kasih kuis yang seperti itu supaya ini aja ya, buat ingatan kita nggak lupa aja gitu kan, karena kita udah libur pandemi seperti ini ya, dan harus online juga. Yang dari awal itu semua nanti berkaitan Pak, masalahnya dalam bahasa Arab itu untuk mempelajari suatu kata dengan kata setelahnya atau nanti ke depannya, itu semua yang dari awal itu kita pelajari terpakai semua gitu loh untuk mempelajari bahasa Arab ini. Makanya biasanya sih setelah pulang bisa kita murojaah lagi biasanya di rumah gitu. Nah, nanti ketika kita masuk kita bertanya lagi seperti itu ya. Itu ya Pak. Jadi bintu Hamidin artinya tadi apa Pak? Anak perempuan Hamid. Terus artinya ya, fil madrasati di sekolah Pak. Madrasah itu sekolah bahasa Indonesianya. Jadi kalau makanya itu namanya serapan berarti. Ya memang itu hanya membedakan ya. Ketika di Indonesia ini sekolah madrasah dan sekolah dasar itu membedakan saja. Oh, madrasah berarti sekolah Islam. Kalau padahal aslinya sekolah juga ya. Makanya madrasah sanawiyah ya, madrasah aliyah. Sebenarnya kalau di Arab sana madrasah sanawiyah itu sekolah dasar. Nah, kalau SMP itu madrasah aliyah. Nah, untuk yang SMA dia itu mustalatul ula kalau nggak salah. Beda kalau di Arab sana. Jadi madrasah sanawiyah itu SD. Di sini SMP. Kalau di sana SMP-nya madrasah aliyah malah nih. Dia kayaknya mustalawatul ula apa kalau nggak salah. Nah, madrasah aliyah itu baru madrasah aliyah tetap di. Kalau di sini kan SD madrasah ibtidaiyah ya, MI. Kalau nggak salah seperti itu di sana. Karena artinya sanawiyah itu tingkatan kedua ya, tingkatan kedua. Kalau di sana tingkatan pertamanya itu ibtidaiyahnya itu sepertinya kayak TK gitu. Beb, lanjut. Dikit lagi ya. Di sekolah Jamiati apa? Ini universitas ya, kampus. Ya. Dan di sini ada pelajaran lagi Pak ya. Khobar ya. Khobarnya di sini itu fil madrasati. Jadi bintu Hamidin fil madrasati. Bintu Hamidin itu mudhof ilaih. Mudhofnya juga sebagai khobar ya. Bintu itu sebagai khobar mubtada dan dia sebagai mudhof ya. Nah, Hamidin itu mudhof ilaih. Nah, fil madrasati dia sebagai khobar. Jadi khobar itu bisa sebagai kata yang satu atau tunggal. Maksudnya seperti mufrad ya. Contohnya kayak tadi apa?
Baitul mudarrisi ba'idun, yang nomor 8, Pak. Baitul mudarrisi ba'idun itu kan satu kata saja ya. Ya kan? Satu kata. Dia boleh juga dua kata seperti susunan mudhof mudhof ilaih. Seperti yang nomor seperti yang nomor ini nih, nomor 6 ya. Di situ hadza baitu hamidin. Kan hadza mubtada ya, Pak. Betul gak, Pak? Baitu hamidin dia khobar, Pak. Jadi khobar itu bisa dua kata ya. Tapi yang disebut khobarnya itu hanya baitu saja. Hamidin itu mudhof ilaih. Sama kayak mubtadanya itu seperti bintu hamidin ya. Seperti bintu hamidin, dia kan bintu itu mubtada dan dia sebagai mudhof. Sama di baitu hamidin ini, baitu sebagai khobar dan dia sebagai mudhof. Begitu, Pak. Jadi bisa dua ya. Khobar itu bisa khobar, terus bisa juga dia sebagai mudhof. Dan ketika kita menyebutkan mudhof berarti ada mudhof ilaih. Bisa mudhof mudhof ilaih. Bisa juga susunan jar wal majrur. Seperti fil madrasati ini. Ya. Ketika kita menjelaskannya nanti seperti ini, Pak. Bintu hamidin fil madrasati. Bintu itu mubtada, dia itu marfu ya. Dan dia itu ma'rifat karena dia sebagai mudhof. Mudhof kepada hamid, mudhof ilaih yaitu hamidin. Dan hamidin itu mudhof ilaih dalam posisinya majrur atau kasroh. Fil madrasati, fi itu huruf jar, dia tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Dan al madrasati itu isim yang majrur ya. Isim majrur yang setelah saya jelaskan, yang telah dipelajari ya sebelumnya ya. Ketika ada fi setelahnya menjadi majrur, nah dia namanya isim majrur. Al madrasah kan isim, nah dia namanya isim majrur karena dia ada fi. Nah, fil madrasati. Jadi terus fil madrasati ini kita jelasin, dia ini posisinya sebagai khobar. Gitu, Pak. Enggak. Udah kita jelasin fil madrasati ini khobar. Dari satu ya. Iya. Dari satu ya. Kebeda sama mudhof ilaih, mudhof ilaih. Seperti itu. Kalau kita jelasin fil madrasati wa huwa fi mahal raf'in khabarul mubtada. Pada posisi rafa sebagai khobar. Gitu ya. Apa ya? Sebagai khobar. Dan wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Sama. Ya. Coba bintu Muhammadin fil jami'ati itu susunan apa? Ada yang bisa? Mubtada khobar, Pak ya. Susunan kalimat mubtada khobar. Coba sebutin satu-satu, Pak. Dari bintu itu apa? Ada yang bisa nyebutin? Bintu Muhammadin fil jami'ati. Mubtada. Baik. Sebagai Mudhof. Baik. Muhammadin Mudhof ilaih. Ya. fil jami'ati Khobar. Gitu, Pak. Bintu mubtada. Ya. Bintu Muhammadin ya. Bintunya mubtada. Dan dia mudhof. Muhammadin mudhof ilaih. Fil jami'ati khobar. Tapi tetap kita bacanya sesuai kata yang ada ya, fil jami'ati, jangan kita fil jami'atu. Enggak. Ya.
Karena dia huruf fi itu memajrurkan kata setelahnya, huruf jar. Seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan? Jelas nggak, Pak? Kalau Muhammadin bukan ikut mubtada ya, nggak ikut. Dia bukan mubtada, dia mudhof ilaih. Jadi kalau mudhof ilaih itu dia berdiri sendiri saja, dia hanya bisanya kepada nanti bisa jadi mudhof lagi aja gitu. Seperti tadi Rasulillah Muhammadu Rasulillahi. Jadi mudhof itu jadinya bisa menempel kemana aja mudhof itu. Bisa ke mudhof ilaih, bisa ke khobar, bisa ke mubtada gitu ya. Karena kita lihat dari kalau ketika dia mudhof berarti dia nanti ada yang ganjal gitu antara alif lam dan tanwin, biasanya seperti itu. Pak Selin, sehat. Kayaknya mah harus dirangkum. Paham nggak? Baru datang ya. Nanti insya Allah ya. Baik ya, cukup ya. Udah siang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Apa yang salah datangnya dari saya pribadi, apa yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan berkahan dan dapat mengambil manfaat dari pelajaran hari ini. Nahta bihadzal qadar. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.